Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Munifah Sukma Wardani, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Dosowa dengan NIM 4525091076. Di sini, saya akan menjelaskan 7 poin begin with the end in mind. Definisi, manfaat, serta pengaplikasiannya di lingkungan pekerjaan. Yang pertama, mulai dengan tujuan akhir. Yang kedua, 2 kali penciptaan. Yang ketiga, hidup berdasarkan nilai dan prinsip. Yang keempat, membantu pernyataan misi pribadi. Yang kelima, menentukan prioritas dan arah hidup. Yang keenam, kepemimpinan diri atau personal leadership. Yang ketujuh, selaras tindakan dengan tujuan. Yang pertama, mulai dengan tujuan akhir. Prinsip kehidupan yang menekankan pentingnya memiliki gambaran yang jelas tentang hasil akhir dan tujuan utama sebelum memulai setiap tindakan, proyek, atau keputusan. Prinsip ini mengajarkan bahwa segala sesuatu dalam hidup sebaiknya direncanakan terlebih dahulu secara mental, penciptaan pertama, sebelum diwujudkan secara fisik dan nyata, penciptaan kedua dengan memulai dari tujuan akhir, seseorang dapat menentukan arah, prioritas, dan strategi yang tepat sehingga setiap tindakan yang dilakukan selaras dengan visi, misi, dan nilai-nilai yang diyakini. Pendekatan ini juga mendorong individu untuk hidup berdasarkan prinsip dan nilai yang mereka pegang, bukan sekedar mengikuti kebiasaan, tekanan sosial, atau kedekatan sekitar. Dengan memiliki tujuan akhir yang jelas, seseorang dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana, mengolah waktu dan sumber daya secara efektif, serta fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, sehingga perjalanan hidup menjadi lebih terarah, produktif, dan bermakna. Makna utamanya, hidup dengan visi dan arah yang jelas, bukan hanya mengikuti arus. Menentukan apa yang benar-benar penting bagi diri sendiri atau organisasi. Menjadi pemimpin bagi diri sendiri, mengarahkan hidup sesuai tujuan, bukan dikendalikan oleh keadaan. Contoh dalam kehidupan, seseorang pelajar yang ingin menjadi dokter akan belajar dengan fokus pada pelajaran sains dan kesehatan. Manfaat dalam lingkungan pekerjaan. Yang pertama, membantu menentukan tujuan dan target yang jelas. Yang kedua, menjadikan setiap keputusan dan aktivitas lebih terarah dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan motivasi karena semua orang tahu bahwa apa yang sedang mereka capai. Yang kelima, memudahkan evaluasi hasil kerja berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Inti dari definisi ini adalah perencanaan dimulai dari visi akhir, mengetahui apa yang ingin dicapai sebelum bertindak, tindakan selaras dengan tujuan dan nilai, setiap langkah mendekat pada hasil yang diinginkan. Yang ketiga, mencegah kegiatan yang sia-sia, fokus pada hal-hal yang memberikan dampak nyata terhadap tujuan. Yang kedua, 2 kali penciptaan. Segala sesuatu diciptakan 2 kali. Pertama secara mental atau direncanakan, lalu secara fisik, yaitu dilaksanakan. Penciptaan mental, imajinasi, dan perencanaan. Kita memikirkannya terlebih dahulu, merencanakan atau membayangkan hasil akhirnya. Penciptaan fisik, tindakan atau realisasi. Kita mewujudkan dalam
kenyataan melalui kerja nyata. Segala sesuatu yang berhasil dimulai dengan gagasan atau visi yang jelas, tanpa perencanaan atau penciptaan pertama, tindakan penciptaan kedua bisa berjalan tanpa arah. Konsep ini menekankan pentingnya perencanaan yang matang sebelum bertindak. Contoh sederhananya, seorang arsitek membuat rancangan gedung terlebih dahulu, penciptaan pertama, baru kemudian gedung dibangun. Itu penciptaan kedua. Aplikasian di lingkungan pekerjaan selalu buat perencanaan atau strategi yang jelas sebelum menjalankan proyek. Gunakan visi dan target akhir sebagai panduan dalam bertindak. Yang ketiga, hidup berdasarkan nilai dan prinsip. Hidup berdasarkan nilai dan prinsip adalah sebuah pendekatan hidup di mana setiap keputusan, tindakan, dan interaksi seseorang dipandu oleh nilai-nilai inti yang benar dan prinsip-prinsip moral atau etika yang diyakini. Bukan semata-mata mengikuti kebiasaan, tren, atau keuntungan sesaat. Pendekatan ini menekankan bahwa kehidupan yang bermakna dan efektif dibangun di atas fondasi prinsip yang kokoh, sehingga individu dapat mempertahankan integritas, konsistensi, dan fokus terhadap tujuan jangka panjangnya, menghadapi perubahan atau tantangan dengan teguh, serta mengambil keputusan yang selaras dengan visi dan misi hidupnya. Makna utamanya menjadi kompas pribadi dalam setiap keputusan dan tindakan, menjaga konsistensi dan integritas dalam menghadapi situasi apapun. Contoh sederhananya, seseorang yang menghargai kejujuran tetap bekerja jujur meski menghadapi resiko. Pemimpin yang mengunjungi keadilan akan membuat keputusan yang adil, bukan karena tekanan atau kepentingan pribadi. Aplikasi di lingkungan pekerjaan. Yang pertama, mengambil keputusan berdasarkan prinsip dan integritas, bukan kepentingan pribadi. Yang kedua, menjaga etika kerja dalam semua tindakan dan interaksi. Yang ketiga, membangun budaya kerja yang positif dan berlandaskan nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama. Yang keempat, membuat pernyataan misi pribadi. Tuliskan visi dan tujuan hidup agar menjadi panduan dalam bertindak dan mengambil keputusan. Pernyataan misi pribadi adalah pernyataan tertulis yang menggambarkan siapa diri kita, apa yang kita hargai, dan tujuan hidup. Tujuan utamanya memberikan arah dan makna dalam kehidupan pribadi maupun karir. Yang kedua, membantu menentukan prioritas dan menolak hal-hal yang tidak sejalan dengan visi hidup. Yang kelima, menentukan prioritas dan arah hidup. Menentukan prioritas dan arah hidup berarti memilih hal-hal yang paling penting dan relevan dengan tujuan akhir Anda, sehingga setiap tindakan dan keputusan mendekatkan Anda pada visi hidup yang diinginkan. Dengan kata lain, fokus pada apa yang benar-benar memberi makna dan hasil, bukan sekedar hal yang tampak mendesak atau rutin. Makna utamanya, yang pertama, mengetahui apa yang penting dan tidak penting. Yang kedua, memberikan arah dan makna dalam kehidupan pribadi. Yang kedua, membantu menghindari perbuatan yang sibuk tapi tidak produktif. Contoh sederhananya, seorang mahasiswa yang ingin sukses dalam karir akan memprioritaskan belajar
dan pengembangan keterampilan, bukan sekedar hiburan yang berlebihan. Pengaplikasian di lingkungan pekerjaan dapat membuat draft prioritas tugas berdasarkan pengaruh terhadap tujuan tim atau perusahaan. Yang kedua, menyusun jadwal harian dan mingguan yang fokus pada kegiatan bernilai tinggi. Yang ketiga, menolak aktivitas yang tidak mendukung visi dan misi. Yang terakhir, mengevaluasi setiap keputusan. Maksudnya, apakah ini membuat saya mencapai tujuan jangka panjang? Yang keenam, kepemimpinan diri atau personal leadership. Kepemimpinan diri berarti mengambil kendali penuh atas hidup sendiri, termaksud tindakan, keputusan, dan arah tujuan. Bukannya membiarkan orang lain atau keadaan menentukan jalan hidup kita. Ini adalah inti dari menjadi pemimpin bagi diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Kepemimpinan diri adalah kemampuan seseorang untuk memimpin dirinya sendiri, mengolah pikiran, emosi, dan tindakannya agar mencapai tujuan pribadi maupun profesional secara efektif. Makna utamanya membuat keputusan berdasarkan tujuan dan prinsip pribadi, bukan tekanan dari luar. Menjadi proaktif bukan reaktif terhadap situasi. Contoh sederhananya, seorang profesional yang berkomitmen pada pengembangan diri akan mengatur waktu untuk belajar keterampilan baru tanpa menunggu atasannya memerintah. Yang ketujuh, selaraskan tindakan dengan tujuan. Selaraskan tindakan dengan tujuan berarti memastikan setiap aktivitas, keputusan, dan langkah yang diambil konsisten dengan visi, misi, dan hasil akhir yang ingin dicapai. Artinya, apa yang kita lakukan sehari-hari mendukung tujuan akhir, bukan hanya bersifat reaktif atau mengikuti rutinitas tanpa arah. Makna utamanya, yang pertama, menjaga konsistensi antara visi dan tindakan. Yang kedua, menghindari pemborosan waktu pada hal-hal yang tidak relevan dengan tujuan. Yang ketiga, membantu mencapai hasil yang lebih efektif dan efisien. Contoh sederhananya, seorang pelajar yang ingin lulus dengan prestasi yang tinggi akan memprioritaskan belajar dan latihan soal, bukan hanya bersosialisasi tanpa arah. Dalam lingkungan pekerjaan, tim yang memiliki target penjualan dan fokus pada strategi dan aktivitas yang benar-benar meningkatkan penjualan, bukan sekedar rapat atau kegiatan rutin yang tidak berdampak. Pengaplikasiannya di dalam lingkungan pekerjaan, yang pertama, periksa setiap kegiatan. Maksudnya, apakah ini mendukung pencapaian target dan visi tim atau perusahaan? Yang kedua, susun prioritas berdasarkan dampak terhadap tujuan akhir. Yang ketiga, evaluasi secara berkala apakah tindakan sehari-hari selaras dengan hasil yang diinginkan. Sekian presentasi saya pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.